Damai sejahtera dari Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu yang melebihi segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya meliputi dan memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita dalam mendengarkan dan memahami serta menemukan kehendak Jehovah dalam Kristus Yesus. Setelah kita memahami firman yang sampai kepada kita hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Jehovah Elohim, Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus, sembahan kami yang Maha Esa dalam sebutan kami Tuhan yang Tritunggal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau menyertai kami dalam pergumulan hidup kami dan memberi waktu kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu berkenan dan telah mengampuni dosa kami, sehingga kami dilayakkan lagi datang di hadapan-Mu. Kami rindu mendapat firman-Mu yang menjadi terang dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan-Mu dan berjanji menjalankan ajaran kebenaran firman-Mu serta memberitakan Injil. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia kami memohon, kabulkanlah doa kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita usahakan memahaminya dalam kebaktian kita ini diambil dari Perjanjian Baru, yakni dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose di bab 3 ayat 22 sampai ayat 25. Mari kita baca dan dengarkan apa yang disuruh untuk kita lakukan. Kepatuhan kita melakukannya merupakan bukti bahwa kita bertakwa atau takut kepada Tuhan Jehovah dalam Yesus Kristus atas tuntunan Roh Kudus. Inilah isi Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah nasihat dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui apostelnya, dan kita akan usahakan memahaminya sebagai kehendak Tuhan yang relevan untuk kehidupan manusia zaman sekarang di zaman now yang luar biasa ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan, memelihara dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sejenak kita perhatikan beberapa poin yang penting untuk kita pahami berdasarkan atau sehubungan dengan isi perikop ini. Yang pertama, tujuan pertama Tuhan Yesus Kristus datang di dunia menyelesaikan tugas penyelamatan dunia dan isinya dan mengutus para pengikutnya untuk memberitakan Injil adalah untuk menyeru seluruh umat manusia melakukan metanoia atau pertobatan. Pertobatan artinya mendasarkan dan melangkahkan hati, pikiran, dan kehidupan manusia dalam terang hukum kasih. Hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal manusia telah bertobat dan mempraktekkan hukum kasih, maka itu menuntun manusia itu melakukan perubahan-perubahan dalam struktur kemasyarakatan, kebudayaan, pemerintahan, dan struktur ekonomi politik, serta struktur keagamaan. Atas dasar semangat mengubah dari dalam, kekristenan tidak merevolusi atau mereformasi struktur keagamaan Yahudi supaya ajaran-ajaran kasih Tuhan Yesus Kristus diterapkan dengan paksa. Tidak demikian metode orang Kristen. Kita lihat bahwa imam besar dan hierarkinya dan tata keagamaan Yahudi dibiarkan berjalan sedia kala. Demikian halnya di kalangan umat atau dan Gentiles atau Hagoim yang telah menjadi pengikut Kristus.
Yang dilakukan paling utama dan pertama-tama bukan penataan ulang tatanan kemasyarakatan dan tata laksana peradatan, melainkan mengubah manusia dari dalam hati. Makanya di abad-abad pertama kekristenan, hubungan sosial tuan dan budak di kalangan umat Kristen tidak segera dihapuskan. Yang terjadi adalah memahami secara baru fungsi dan tugas setiap elemen masyarakat. Dalam khotbah kita, tugas dan fungsi hamba bekerja dalam terang ajaran Yesus dan Injil. Yang kedua, pendekatan untuk mengubah kehidupan umat manusia yang dilakukan kekristenan sangat berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh kelompok agama Abrahamistis yang muncul di abad ke-7 dan jaya hingga abad ke-15. Mereka membentuk kekhalifahan dengan sistem pemerintahan yang terhitung baru dibanding pemerintahan-pemerintahan yang ada sebelum dan sekitar mereka. Mereka menerapkan ajaran agama mereka dalam struktur-struktur yang mereka anggap menguntungkan mereka dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berbudaya, dan bermasyarakat. Sistem kemasyarakatan tuan budak tidak dihapus. Poligami dipertahankan dan bahkan dikembangkan dengan mengizinkan adanya kawin kontrak. Masyarakat non-majemuk, tidak beraneka ragam, atau masyarakat yang monokultur selalu diusahakan untuk dipaksakan sampai berhasil dalam kumpulan mereka. Hukum syariah mereka diterapkan seketat mungkin, merubah seluruh sistem yang pernah dikenal masyarakat menjadi sistem yang mereka rancang berdasarkan sistem yang mereka jalankan di awal pergerakan mereka. Cita-cita ini yang hendak diwujudkan oleh kelompok khilafah yang sedang giat-giatnya ingin merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 45 dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sangat berbeda pendekatan Kristen dengan pendekatan Islam. Yang ketiga, dua pendekatan ini sedikit dirilis di sini agar nasihat Paulus dalam perikop ini dapat lebih dipahami dalam maksudnya mengajak pengikut Tuhan bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Paulus tidak mengajak para budak atau hamba atau dulos atau ebed memberontak terhadap tuannya karena telah memahami keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi keselamatan yang diterima dari Tuhan Yesus bukan menjadi motivasi untuk memberontak bagi para hamba terhadap tuannya. Dalam suratnya kepada Filemon, Paulus mengajak Filemon menerima Onesimus kembali sebagai hamba di dalam rumahnya, tetapi sebagai hamba yang sudah diselamatkan, yakni sebagai saudara yang kekasih. Status Onesimus sebagai hamba atau budak, dulos, tidak dicabut, tetapi sikap terhadapnya diperbaharui, yakni didasarkan pada kasih. Lain dengan perlakuan kaum khilafah terhadap hamba di kalangan mereka, apalagi kalau hamba itu berasal dari yang mereka anggap sebagai kafir atau tawanan atau taklukan mereka. Hamba-hamba mereka disiksa, ditindas, dan tidak menjadi masalah kalau mati oleh karena siksaan itu. Kata mereka, para hamba mereka itu harus disiksa sedemikian rupa, karena dengan demikian mereka bekerja untuk Allah mereka. Sikap mereka yang kejam, terutama terhadap orang yang tidak mau mengaku Allah mereka sebagai Allahnya, merupakan bukti bahwa mereka bekerja untuk Allah mereka. Tetapi bagi kita itu artinya biadab, tidak berperkemanusiaan, tidak beradab, dan tidak manusiawi. Ajaran Kristus membuat semuanya menjadi manusiawi dan beradab. Perbuatan-perbuatan kaum khilafah itu sengaja dipamerkan
dengan tujuan agar seluruh umat manusia takut dan gentar kalau mereka tidak menyembah dan tidak bekerja untuk Allah mereka. Perilaku seperti itu merupakan kejijikan bagi umat Kristiani. Menurut kekristenan, pekerja atau hamba atau buruh yang bekerja untuk Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus akan semakin mengasihi orang lain, termasuk semakin mengasihi tuan, manajer, pimpinan, majikan, dan sesamanya pekerja, sesamanya buruh, sesamanya budak atau hamba, sesamanya pekerja rumah tangga. Demikian juga tuan atau manajer atau pimpinan atau majikan atau bos terhadap pekerja, hamba, terhadap buruh atau pekerja rumah tangganya semakin mengasihi satu sama lain. Dengan itu kasih mereka satu sama lain akan mensukseskan dan mempermaju perusahaan atau usaha atau keluarga yang menjadi tempat mereka berinteraksi atau bekerja. Itu yang harus kita perhatikan senantiasa Bapak Ibu, baik sebagai pengusaha maupun sebagai pekerja. Yang keempat, hamba-hamba, bahasa sekarang pekerja buruh, pekerja rumah tangga atau babu yang Kristen diwajibkan taat kepada tuannya, manajernya, pimpinannya, majikannya, kepala rumah tangganya dalam segala hal. Tentu saja dalam segala hal yang baik. Segala hal itu termasuk meliputi sikap hormat kepada pimpinan atau manajer atau tuan atau majikan atau kepala rumah tangga, dan sikap hormat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam segala hal itu tidak termasuk mengikuti dan melakukan niat atau perbuatan jahat daripada tuan atau pimpinan atau manajer atau bos atau majikan atau kepala rumah tangga. Kalau yang jahat jangan dipatuhi, jangan ditaati. Para hamba yang Kristen harus melawan setiap niat atau perbuatan jahat daripada tuan atau manajer atau pimpinan atau bos atau majikan atau kepala rumah tangganya. Jadi setiap pekerja, buruh, pekerja atau rumah tangga atau babu tidak boleh ikut-ikutan dalam perbuatan korupsi pimpinan, perbuatan korupsi tuan atau manajer atau bos atau majikan atau kepala rumah tangganya. Harus berani seperti Yusuf bin Yakub melawan istri Potifar karena ada niat jahatnya. Sikap taat itu ditunjukkan bukan hanya dalam hal hubungan kerja saja, tetapi juga dalam hal di luar relasi atau hubungan kerja. Misalnya dalam perjumpaan di tengah masyarakat seperti di peradatan, di interaksi sosial dan lain-lainnya. Perbuatan kunci atau utama yang dapat menunjukkan sikap taat dalam segala hal itu adalah kasih. Semua perbuatan kasih itu dilakukan bukan untuk menyenangkan hati tuan atau pimpinan atau manajer atau bos atau majikan atau kepala rumah tangga, tetapi untuk membahagiakan hati Tuhan yang sekaligus pasti membahagiakan hati tuan atau pimpinan atau manajer atau bos atau kepala rumah tangga atau majikan. Membahagiakan sudah di atas atau sudah melebihi perbuatan menyenangkan. Jadi bukan asal babak senang. Sebab membahagiakan itu bukan berarti angkat telur, ambil-ambil hati, ABS atau with eye service as men pleasers. Melainkan benar-benar membuat hati senang. Lalu orang yang bahagia itu memberikan pujian atas prestasi yang dicapai. Tulus hati atau apoloteta kardias dapat dilakukan apabila ada rasa hati mengasihi. Kalau ada kebencian pasti tidak akan ada ketulusan hati. Tapi kalau mengasihi, sejelek apapun majikannya, pasti dia akan
melakukan pekerjaan dengan tulus hati. Dalam hal ini pekerjaan dilakukan oleh hamba bukan lagi karena melihat gaji, melainkan karena melihat partisipasinya yang indah untuk membangun kemanusiaan dan untuk menunjukkan Republik Sorgawi atau Kerajaan Sorgawi yang sudah datang di dunia. Karena Tuhan itu adalah kasih, maka ketulusan hati termasuk sebagai ekspresi daripada ketakwaan kepada Tuhan, ekspresi akan sikap takut akan Tuhan. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, apapun pekerjaannya dan dimanapun bekerja, setiap orang, siapapun dia, entah itu presiden atau buruh harian lepas, pengikut Yesus atau tidak pengikut Yesus, harus bekerja dengan segenap hati, eksuhes, tidak dengan setengah hati, tidak dengan alang kepalang. Bekerja itu harus mengerahkan segala tenaga, kemampuan, keahlian, kecekatan, dan waktu yang dimilikinya demi selesainya pekerjaannya sebaik mungkin. Apa bedanya orang Kristen dengan yang bukan Kristen dalam hal bekerja? Kalau begitu, manusia ateis bekerja untuk pekerjaannya, manusia komunis bekerja untuk rakyat negaranya, manusia agamis bekerja untuk doktrin agamanya. Kristen bekerja bukan untuk manusia, bukan untuk ideologi, bukan untuk diri sendiri, dan bukan untuk agama. Kristen bekerja untuk Tuhan. Apa artinya itu? Bekerja untuk Tuhan melebihi bekerja untuk yang lain-lainnya. Kristen bekerja dengan 3 bingkai, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Dia mengimani bahwa Tuhan menyertainya. Dia mengharap bahwa dia bekerja dengan hasil terbaik dan sungguh amat baik seperti Tuhan yang bekerja. Pekerjaannya adalah penyataan kasihnya kepada semua pihak selain dirinya, termasuk kepada musuh, sesama, dan kepada Tuhan. Orang Kristen bekerja seperti itu karena dia tahu betul bahwa Kristus adalah Tuannya dan dirinya adalah hamba Kristus. Upahnya tidak sebatas gaji yang diterimanya dari majikannya, tetapi lebih dari itu, yakni dia memenangkan kerajaan Tuhan dalam lingkup pekerjaannya, dan Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaannya. Terbuka baginya upah sorgawi di sorga. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, setiap orang Kristen selalu harus waspada agar dia dalam bekerja tidak melakukan kesalahan. Walau 1000 kebaikan atau 1000 prestasinya, tetapi ada satu kesalahannya, pasti dia akan mendapat hukuman. Dia tidak beda dengan orang yang melakukan 1000 kesalahan dan hanya satu melakukan kebaikan, pasti juga mendapat hukuman. Tuhan tidak memandang orang. Berbahagialah setiap orang yang dalam bekerja dengan zero kesalahan atau tanpa kesalahan. Dialah pengikut setia dan pengikut sejati daripada Tuhan Yesus Kristus yang memang zero kesalahan. Setiap orang yang jatuh kepada kesalahan, Tuhan selalu memberi kesempatan untuk memperbaikinya setelah dia menerima pengampunan dari Tuhan. Tetapi sangat indah kehidupan orang yang bekerja tanpa kesalahan. Dia bisa hidup bahagia dan bangga sebagai anak Tuhan. Mari kita dalam pekerjaan kita masing-masing benar-benar bekerja seperti untuk Tuhan. Pasti berlimpah berkat dan akan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita bulatkan hati kita untuk berdoa untuk bangsa kita. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu.
Bersabarlah terhadap kami yang selalu kurang memahami firman-Mu, dan kiranya Engkau tidak bosan-bosannya untuk mengajar kami. Karena firman-Mu adalah terang dan pelita dalam kehidupan kami. Berkatilah para hamba-hamba-Mu yang memberitakan Injil ya Tuhan, memberitakan kabar baik di seantero dunia ini, terutama di dalam gereja-Mu, di kalangan umat yang belum menyambut-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa Surgawi, kami bawa kepadamu bangsa dan negara kami yang sedang mengalami rongrongan secara tersembunyi dari orang-orang yang tidak suka kehendak-Mu terjadi di Indonesia ini. Tuhan, berikanlah hikmat kepada seluruh aparatur pemerintah kami, baik yang eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun alat-alat pertahanan, untuk terus bersatu padu menjaga keutuhan dan kebaikan negara Kesatuan Republik Indonesia yang Kau anugerahkan ini, tempat kami hidup. Kiranya Engkau tobatkan mereka semua yang selalu menyalahgunakan agama Tuhan demi kepentingan segolongan manusia, bukan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Engkaulah yang mengetuk hati mereka untuk bertobat Tuhan. Ajari kami untuk bisa bekerja sungguh-sungguh sama seperti untuk Tuhan, dan bukan hanya untuk kami dan untuk manusia. Berulang-ulang kami datang membawa kepadamu Tuhan, kawan-kawan kami, teman sebangsa kami yang masih menderita karena COVID-19. Kiranya Tuhan terus memberkati usaha untuk merawat dan menyehatkan mereka. Berkati juga usaha para ahli untuk menemukan obat dan vaksin mengatasi penyakit ini. Sehingga kami tidak khawatir Tuhan lagi hidup di dunia yang penuh anugerah-Mu ini. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami, ampuni dosa gereja-Mu. Huria-Mu yang kecil itu perhatikanlah. Berikan persatuan kepada seluruh huria-Mu yang ada di dunia, termasuk di dalam huria-Mu, Huria Kristen Indonesia, agar bahu-membahu membangun kerajaan-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami mohon kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.